Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasinta Medina dengan NIM 21310070031 Fakultas Ilmu Komunikasi, mata kuliah Pancasila Kewarganegaraan. Di sini saya akan mempresentasikan judul makalah saya, yaitu nilai-nilai Pancasila berakar dari budaya bangsa Indonesia. Alasan saya memilih judul makalah ini yaitu karena saya menemukan permasalahan dalam judul ini sehingga saya menulisnya dalam satu rumusan masalah. Baik, mari kita mulai dari bab 1, pendahuluan latar belakang. Mengetahui dasar negara kita yang terkenal akan kesakralannya, yang terkenal dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana simbolnya merupakan lambang keagungan bangsa Indonesia yang terpancar dalam bentuk burung Garuda. Simbol di dadanya merupakan pengamalan hidup yang menjadikan Indonesia benar-benar khas ideologi dari bangsa Indonesia. Itulah lambang negara kita, pengalaman sekaligus ideologi kita, Pancasila. Di dalam Pancasila terkandung banyak nilai, di mana dari keseluruhan nilai tersebut terkandung dalam 5 garis besar dalam kehidupan berbangsa negara. Perjuangan dalam memperebutkan kemerdekaan tak jauh lepas dari nilai Pancasila sejak zaman penjajahan hingga sekarang. Kita selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Indonesia hidup dalam berbagai macam keberagaman, baik itu suku, bangsa, budaya, dan agama. Dari kesemuanya itu, Indonesia berdiri dalam suatu keutuhan, menjadi kesatuan dan bersatu dalam persatuan yang kokoh di bawah naungan Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak jauh dari hal tersebut, Pancasila membuat Indonesia tetap teguh dan bersatu dalam keberagaman budaya, dan menjadikan Pancasila sebagai dasar kebudayaan yang menyatukan budaya satu dan budaya yang lain. Karena ikatan yang satu itulah Pancasila menjadi inspirasi berbagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia. Rumusan masalah. Adapun permasalahan yang ditanyakan dalam makalah di antara lain, apa yang dimaksud dengan Pancasila, apa yang dimaksud dengan kebudayaan, mengapa Pancasila berakar dari kebudayaan, mengapa bisa nilai Pancasila berakar dari kebudayaan Indonesia. Bab 2, pembahasan masalah, pengertian Pancasila. Sebagai bangsa Indonesia, kita patut mengerti dan memahami apa Pancasila itu. Pancasila berasal dari dua kata, yakni panca dan sila menurut bahasa Sanskerta. Sehingga Pancasila mengandung arti 5 buah prinsip atau asas. Asas-asas atau prinsip-prinsip tersebut antara lain, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam setiap sila yang terkandung dalam Pancasila memiliki butir-butir penting, di mana setiap butir menekankan atau mengharuskan rakyat Indonesia untuk melakukan pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, butir-butir sila ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dan Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. 2. Butir-butir sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, kewajiban asal setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tegang rasa dan tepat selera, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Butir-butir sila persatuan Indonesia, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dari keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara bangsa apabila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, memajukan pergaulan dan persatuan dan kesatuan bangsa. Butir-butir sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan dan hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain
mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Kelima, butir-butir sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak yang orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Tidak menggunakan hak milik usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. B. Kebudayaan. 1. Pengertian kebudayaan. Kebudayaan sangat erat dengan masyarakat. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengungkapkan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan menurut Soemarjan dan Sulaiman Sumerdi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan kebudayaan adalah antropologi. Segala perkembangan budaya merupakan masyarakat yang dipelajari dalam ilmu antropologi. Ilmu ini tidak hanya mencakup perubahan secara tingkah laku saja, namun sejarah konflik yang terjadi juga dapat dianalisis melalui ilmu antropologi. 2. Kebudayaan dan Pancasila. Kebudayaan Indonesia ialah kebudayaan berdasarkan Pancasila. Ada dua hal yang dikandung dalam Pancasila, yaitu pluralisme dan teosentrisme. Demokrasi terletak dalam partisipasi seluruh warga negara dalam kebudayaannya. Pancasila berakar dari kebudayaan. Kita telah mengetahui bahwa kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan yang berdasarkan Pancasila. Itu berarti Pancasila berkaitan erat dengan kebudayaan Indonesia. Kebudayaan juga dapat diartikan sebagai nilai atau simbol. Kita gambarkan sebagai suatu perusahaan. Dalam sebuah perusahaan yang sibuk, kegiatan yang nampaknya bersifat praktis dan sehari-hari saja. Misalnya ada aspek kebudayaan, ada nilai dan simbolnya. Nilai terletak pada kerja kerasnya, sedangkan simbol modernitas ialah suatu organisasi. Makin modern sistem, semakin abstrak yang impersonal, berbeda dari manajemen perorangan atau keluarga. Begitu juga Indonesia sebagai bangsa dan negara. Kebudayaan itulah yang memberi ciri khas keindonesiaan. Hasil perkembangan kebudayaan Pancasila yang paling spektakuler adalah bahasa Indonesia, karena melalui bahasa Indonesia koneksi sosial antar etnis dan kebudayaan dapat terjalin dengan sangat baik. Pluralisme mengatur hubungan luar antara kebudayaan. Prinsip yang mengatur substansi demokrasi kebudayaan berdasarkan Pancasila ialah teosentrisme, tauhid serba Tuhan dalam etika ilmu estetika. Orang Protestan akan lebih suka teonomi, theos Tuhan, nomos hukum. Istilah teonomi berasal dari Paul Tillich 1886-1965. Hubungan dinamis antara yang absolut dan relatif, antara agama dengan kebudayaan. Menurut konsep ini, Pancasila adalah sebuah teonomi karena berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang absolut. Keempat sila yang lain adalah kebudayaan dan relatif. Keperluan manusia diakui sepenuhnya asal keperluan itu tidak bertentangan dengan pertimbangan keagamaan. Demokrasi kebudayaan adalah Pancasila dapat dimengerti dari sila persatuan Indonesia yang berarti sebuah pluralisme dan teosentrisme. Dari semangat sila yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Demokrasi kebudayaan itu harus mampu memberikan masa depan yang lebih baik. Jadi untuk menjawab mengapa Pancasila berakar dari kebudayaan, karena di dalam Pancasila terkandung nilai kebudayaan, di mana nilai tersebut adalah nilai tertinggi dalam hal persatuan berbangsa dan yang tercantum dalam sila ketiga. Dan dengan menjadi nilai teosentris pada sila pertama, kepentingan lain berdasarkan setiap sila tidak bertentangan dengan kepentingan keagamaan. Misalkan pembunuhan genosida demi mempertahankan keutuhan suatu budaya etnis
tidak etis dan ketentuan agama. Jadi sekiranya dari tindak perkembangan budaya itu sendiri harus sesuai dengan nilai Pancasila. Karena Pancasila mencerminkan kebudayaan kita bangsa Indonesia. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Kita telah melihat dan membaca bahwa Pancasila memang berakar dari kebudayaan bangsa Indonesia. Karena dari segi Pancasila terkandung kebudayaan menekankan persatuan serta sebaliknya. Tidak lupa dari segi pengertian, Pancasila merupakan 5 sebuah asas atau prinsip yang harus dijunjung tinggi kita sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan kebudayaan merupakan sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat sehingga Pancasila tercipta berdasarkan kebudayaan. Dikaitkan di antara keduanya begitu erat sehingga timbal balik antara Pancasila dan kebudayaan dapat terjadi dengan signifikan karena keduanya saling berhubungan. Pancasila berakar dari kebudayaan dikarenakan dalam Pancasila terkandung nilai kebudayaan. Bagaimana bisa demikian? Karena unsur persatuan dapat kita lihat di dalam Pancasila, sedangkan kita sebagai negara yang memiliki beragam macam kebudayaan memang sepantasnya memiliki asas persatuan yang terkandung dalam Pancasila, sehingga kita sebagai insan berbudaya harus juga berdasarkan kepada Pancasila yang adalah ideologi bangsa kita. B. Saran. Demikianlah makalah berjudul Nilai Pancasila Berakar dari Budaya Bangsa Indonesia. Ini saya buat berdasarkan sumber-sumber yang ada. Saya juga menyadari masih ada banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini, sehingga perlulah bagi saya dari para pembaca untuk memberikan saran yang membantu supaya makalah ini mendekati lebih baik. Atas perhatian Anda semuanya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.